Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Eka Putri, NIM 5020239190 dari mata kuliah Tidak Pidana Khusus. Dosen pengampu Dr. Hasanal Mukan SH MH. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu analisis yuridis terhadap batas minimal penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan penelitian. Latar belakang dari materi saya tersebut, pengaturan narkotika di Indonesia memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sebagai zat berbahaya yang harus dikendalikan dan sekaligus memiliki manfaat penting dalam bidang medis dan penelitian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur penggunaan narkotika secara ketat, namun belum menjelaskan secara tegas batas minimal penggunaan untuk tujuan medis dan penelitian. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan potensi perbedaan interpretasi antara tenaga medis, peneliti, dan penegak hukum, serta membuka ruang penyalahgunaan maupun kriminalisasi terhadap penggunaan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk memperjelas konsep batas minimal penggunaan narkotika dalam kerangka hukum Indonesia. Rumusan masalah dari latar belakang di atas. 1. Bagaimana konsep dan klasifikasi narkotika diatur dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan penelitian di Indonesia. 3. Bagaimana interpretasi yuridis terhadap batas minimal penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan penelitian di Indonesia, serta tantangan dalam implementasinya. Berikut pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menekankan bahwa narkotika merupakan zat berkhasiat khusus dan memerlukan pengawasan ketat karena memiliki potensi penyalahgunaan. Pengertian ini tidak hanya menyoroti sisi farmakologi atau efek fisiknya, tetapi juga aspek sosial dan yuridis, sehingga menjadi landasan utama bagi pengaturan klasifikasi, penggunaan, serta proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan. Berikut ada juga klasifikasi narkotika. 1. Narkotika golongan 1. Narkotika yang memiliki potensi adiktif sangat tinggi dan tidak digunakan untuk terapi medis, melainkan hanya untuk kepentingan penelitian yang sangat terbatas seperti ganja, heroin, dan kokain. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat sebagai obat namun memiliki potensi ketergantungan yang kuat, sehingga penggunaannya memerlukan pengawasan ketat oleh tenaga medis seperti morfin dan fentanyl. 3. Narkotika golongan 3. Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan lebih banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan seperti kodein dan etilmorfin. Penggunaan untuk medis dan penelitian. Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan penelitian diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan syarat harus melalui izin dan pengawasan ketat. Narkotika hanya boleh digunakan oleh tenaga kesehatan atau lembaga penelitian yang berwenang sesuai indikasi terapeutik atau protokol ilmiah yang telah ditetapkan. Pengaturan ini bertujuan memastikan pemanfaatan narkotika dilakukan secara aman, legal, dan tidak disalahgunakan. Konsep batas minimal. Konsep batas minimal penggunaan narkotika tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dipahami melalui interpretasi yuridis dan medis. Batas minimal dimaknai sebagai jumlah narkotika yang paling sedikit, namun tetap efektif untuk mencapai tujuan medis atau penelitian. Penentuan batas tersebut tidak berupa angka pasti, tetapi didasarkan pada standar dosis terapeutik, indikasi medis, atau protokol penelitian yang berlaku. Dengan demikian, batas minimal merupakan batas kualitatif yang telah ditentukan oleh profesional berwenang untuk memastikan penggunaan narkotika tetap tepat, aman, dan sah menurut hukum. Ada juga urgensi batas minimal. Urgensi pengaturan batas minimal penggunaan narkotika muncul karena ketidakjelasan batas tersebut dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan atau kriminalisasi terhadap penggunaan yang sah. Kejelasan batas minimal diperlukan untuk mencegah potensi diversi narkotika ke pasar gelap.
melindungi tenaga medis dan peneliti dari kesalahan penafsiran hukum, serta memastikan penggunaan narkotika dilakukan secara efisien sesuai kebutuhan terapi atau penelitian. Oleh karena itu, batas minimal menjadi penting bagi pedoman dalam menentukan jumlah penggunaan narkotika yang aman, legal, dan tetap sesuai tujuan medis maupun ilmiah. Berikut tantangan implementasi dan peran profesional. Tantangan utama dalam pengaturan batas minimal penggunaan narkotika adalah perbedaan pemahaman antara penegak hukum dan tenaga medis atau peneliti, variasi kebutuhan dosis dalam praktik klinis dan penelitian, serta masih kurangnya pedoman teknis yang rinci dari pemerintah. Kondisi ini dapat menimbulkan tafsir dan kesulitan dalam menentukan apakah penggunaan narkotika sudah sesuai aturan atau tidak. Oleh karena itu, peran profesional seperti dokter, apoteker, dan peneliti menjadi sangat penting dalam menentukan dosis yang tepat dan bertanggung jawab berdasarkan standar medis dan protokol ilmiah yang berlaku. Profesional berwenang bertugas memastikan penggunaan narkotika dilakukan secara aman, legal, terdokumentasi, sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan serta mendukung penegakan hukum yang tepat. Terakhir, kesimpulan dari materi saya, batas minimal penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan penelitian tidak diatur secara kuantitatif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dipahami melalui interpretasi hukum dan standar medis yang berlaku. Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya sudah memberikan ruang pemanfaatannya untuk kesehatan dan penelitian, tetapi tetap menekankan mekanisme izin dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penentuan batas minimal harus didasarkan pada dosis paling sedikit namun efektif sesuai indikasi medis atau protokol ilmiah, serta ditentukan oleh profesional berwenang. Dengan demikian, penggunaan narkotika dapat dilakukan secara aman, legal, dan tetap dalam pengawasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Baik, sekian itu paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.